Yes, live on radio with Elisa Jacqueline. Selamat malam Elisa, apa kabar? Hai. Wow, senang bisa ketemu sama kamu. Cuman muterin lagunya, tapi hari ini adalah ketemu sama orangnya. Jadi buat Phoenix yang dengerin dan juga nonton nanti di YouTube channel Phoenix, hari ini kita bakal ngobrol sama Elisa Jacqueline. Dan gue kepo ngomongin tentang karir bernyanyi karena tahun ini bulan ini merilis single di mana ini bisa masuk playlistnya Phoenix. Walaupun sebenarnya sebelumnya kamu sudah merilis single ya. Iya, pernah. Elisa Jacqueline, kamu kecil sampai besar itu di mana? Kecil tumbuhnya di Jakarta. Oke. Besar di Jakarta. Lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung, besar di Jakarta. Iya. Berarti secara pendidikan di Jakarta semua. Jakarta Cuma semua. numpang lahir doang di Bandung Numpang ya. lahir. Iya. Oke, tapi yang akhirnya ngomongin tentang kamu sekarang penyanyi. Mungkin sound klise ketika gue nanya adalah kenapa tertarik nyanyi. Tapi background orang rumah emang musisi atau suka musik? Kebetulan nggak ada lagi. Cuman mamaku suka seni emang. Kayak suka art. Oke. Seni rupa sih, lebih ke seni rupa. Lukis. Lukis ya, sama yang tangan-tangan gitu deh. Oke, kayak Seni. craft-craft. Iya, crafty. Oke. Cuman kalau yang di keluarga ada yang suka nyanyi juga sih, dari tante aku sama adik-adiknya nenek aku. Penyanyi yang rilis single. Tapi nggak penyanyi, Oke, jadi oke. kayak Suka hobi nyanyi aja gitu. Oke. Hobi Iya. nyanyi berarti kayaknya emang dari kecil lo sudah terbiasa melihat pemandangan nyanyi. Iya, Pes- karaoke tapi karaoke. Oh, Soalnya karaoke kayak keluarga. kumpul-kumpul keluarga karaoke gitu. Oke, seru banget. Iya. Dari situlah kayaknya someday gue kayak jadi penyanyi deh. Eh, Mungkin kebayang nggak saat itu? Saat itu enggak sih, mungkin yang bikin aku pengen banget salah satu jadi penyanyi itu mungkin karena dulu aku gila cinta mati sama Justin Bieber. Oh, oke. Yang masih kecil kan. Iya, Apa aku jadi penyanyi juga ya gitu. Ya siapa sih yang nggak suka Justin Bieber? Dari dia muncul, and then pacaran sama Selena Gomez, bahkan Iya. putusnya pun orang kayak tetep Bahkan aja. aku merasa tersaingi gitu. Padahal aku halu banget kan. Kalau sama Selena Gomez. Tidak sedikit yang seperti itu. Penyiar-penyiar Iya. perempuan di sini juga kayak gitu kok. Tenang aja ya. Oke, Iya. tapi saat itu berarti kamu dibesarkan oleh lagu-lagu Justin Bieber. Aku berarti tumbuhnya sama Justin Bieber. Aku kebetulan lahiran 2000, suka Iya. sama dia dari 2009. Berarti aku 9 tahun udah suka sama dia. Oke. Mudah-mudahan dia Iya. suka balik. Oh salah ya, bukan. Nggak apa-apa, tapi Oke. kalau misalnya kayak Justin Bieber sama Billie Eilish, kayak fansnya sama idolnya, Bener, ya kan? bisa ketemu, ya bisa saja Iya. terjadi kan. Amin. Segala sesuatu itu mungkin kan. Oke. Iya. Berarti kayak selain Justin Bieber saat itu kamu suka dengan musik-musik seperti apa? Kalau mungkin musiknya mama kali ya. Jadi kayak angkat-angkatannya mama aku dulu kan, mamaku suka kayak nonton David Foster. Jadi muternya kayak Celine Dion, Boyz II Men, Michael Jackson, semua kayak yang 70s, Oke, 80s. agak dewasa, ya Iya. 90-an, hampir ya 80-90-an lah. Michael Stuart, David Foster, Iya, kan itu itu tuh. segeng Celine Dion dan sekawanannya gitu kan. Iya, betul Oke, sekali. tapi saat itu referensi musik kamu sudah berarti bukan hanya musisi Indonesia yang kamu dengerin, Iya, justru dari luar. dari Oke, luar. dan kamu datang dan viral gara-gara kamu nyanyi di depannya David Foster. Iya. Itu settingan atau Itu gimana? nggak settingan, cuman sama bisa orang kepo sih. suka pikir itu aku ordal. Nggak tahu Padahal deh. mama cuma ngefans nonton. Nonton ngefans pas David datang, aku nonton sama teman aku waktu itu. Oh, Kebetulan kayak emang David Foster suka manggil dua audience. Ya. Di Biasanya konser sih- di mana-mana suka gitu Iya, kan. iya, biasanya dia manggilnya di VIP. Kebetulan aku duduknya waktu itu yang di tribun-tribun atas. Oke. Jauh dong. Iya, yang kayak bronze gitu deh, yang kayak agak jauh. Terus Ya. kayak, tapi teman aku kayak teriak, dia berjasa banget sih. Temanmu? Iya, dia teriak-teriak sampai besoknya radang. Oke. Iya, pokoknya dia teriak-teriak, "Woi David!" And then like puter-puterin apa jaketnya in the air gitu-gitu, baru sampai Davidnya notice. Notice. I Iya. see. Karena orang-orang sebelahnya tuh kan rada tenang, udah Ya kayak iyalah, bapak. penonton David Foster kan udah agak Iya, dewasa ya. agak bapak-bapak. Sedang kalian kan centil di situ dan berteriak-teriak dengan David langsung menoleh. Ini siapa sih anak-anak muda Dia ini? bilang, "Ini orang gila, ini kayak who's that crazy lady?" Dia dibilang gila lagi. Ya tapi in a good way kan. Iya, Masa in a kayak good kamu way. di-invite and then kamu di-challenge buat nyanyi. Dan itu videonya ada di sosial media. Iya, ada aku Oke. masukin. Waktu itu udah fokus belajar nyanyi atau? Waktu itu sebenarnya aku kan nyanyi 2 kali, Ya. tahun ini sama 2023. Betul, tahun lalu. Nah, yang lucunya tuh
sebelum aku rilis Lantas, aku tuh dapat kesempatan itu nyanyi sama David Foster for the first time yang 2023. Oke. Nah terus ini sebelum rilis Tak Ingin Terulang Lagi, nyanyi lagi ke depan. For some reason kayak setiap kali mau ngeluarin single nyanyi bareng. Keberuntungan sih aku rasa, ya kan. Nah, beruntung banget. Oke, tapi balik lagi ke kamu Jacqueline sebelumnya. Kamu kecil nyanyi, terus karaoke dan segala macam. Apakah memang lo dikasih kesempatan? Oke, lo les vokal deh, les alat musik deh, piano deh, Pernah. Mamaku pernah lesin aku gitar sama piano. Oke. Tapi aku nggak kuat baca not balok, jadi aku kayak cuman sebulan 2 bulan. Tapi paham dong, kalau sekarang udah paham. Aku tapi kalau gitar lebih ke otodidak dari YouTube. Okay. Cuman nggak jago juga, cuman kayak buat ngiringin nyanyi aja sih. Berarti kayak itu paham. Daripada saya tidak paham sama sekali. Gitu. Berarti support ya dari orang tua ya? Support. Terus kayak pernah juga les nyanyi. Terus ikut choir. Emang aku demen nyanyi. Demen gitu punya kesibukan, demen nyanyi, demen di situ. Cuman ada beberapa yang kayak kalau agak susah, udah deh rem dikit. Iya. Sampai kalau guru choir aku dulu kayak marahin aku karena aku nggak pernah apal-apal kan itu kayak biji-biji togenya aku selalu nomerin. Oh gitu. Iya karena ya emang mungkin kurang tekun aja kali ya. Iya kan ada setiap orang punya kekurangan masing-masing. Mungkin di situ lo kayak lupa menghafal aja. And then ya akhirnya bukti lo rilis lagu kan dari choir and then jadi solo. Sempat ngeband sebelumnya. Ekskul Sekolah. As a vokalis. Oke. Itu selama sekolah doang and then kamu nggak seriusin lagi. Enggak seriusin. Kenapa? Karena kayaknya mungkin aku passionnya nggak ngeband ya. Itu kan kayak beda lagi kan. Kalau kita kayak solo terus ngeband kan harus sering latihan juga. Misalkan mau nulis-nulis juga harus mungkin bareng. Kan mungkin aku nggak bukan ketemunya di situ sih. Iya, karena di situ banyak kepala, lo harus menyatukan isi kepala ya. Iya. Tapi saat itu yang jadi referensi musik di band itu lebih ke genre musik apa? Lagu-lagu yang hit-hit pada tahun itu aja sih. Misalkan lagu-lagu kayak mainstream saat itu. Kayak misalkan kayak Payphone ya, Maroon 5 dulu atau kayak Ed Sheeran, kayak lagu-lagu yang kayak top 40, Oke, top 20. yang lagi hit saat itu, yang lagi hypes. Tapi secara personal kamu sebenarnya suka musik-musik yang seperti apa? Lumayan banyak lagi tergantung mood biasanya. Cuman aku yang paling nggak suka ya itu yang kayak scream rock metal gitu sih. Itu yang itu ya belum bisa menikmati. Belum bisa. Itu karena adik aku demen banget yang aku puyeng kalau denger. Oke. Iya. Bisa berantem tuh di kamar-kamar. Aku bisa kadang-kadang kayak deh bisa nggak matiin dulu. Oke. Belum bisa menerima yang belum lebih bisa. Pop ballad, pop mungkin R&B masih oke masuk. Masih oke, masih jazz, masih blues, masih oke. Karena mungkin kayak kepribadian kamu juga, kamu kan lebih ke pendiam, cewek anggun, cantik, ya udah kayak gitu, nggak yang pecicilan petakilan gimana ya, nggak gerasa gerusu gitu loh. Soft rock masih masuk sih. Oke. Tapi kalau yang kayak udah metal banget aku kurang bisa menikmati. Iya. Ya, it's okay, nggak masalah. Nah, and then aku juga menemukan adalah sebelum 2003 kita flashback, kamu merilis single Lantas. Iya, Lantas. Lantas, and then tahun ini Tak Ingin Terulang Lagi. Secara musik aku ngelihat beda banget sih. Starting karir bermusik mungkin bisa diceritain kenapa ini berbeda, karena aku pikir kayak Lantas itu justru jadi identitas kamu dalam bermusik. Itu aku dengar ada soul R&B, cuman sekarang di Tak Ingin Terulang Lagi lebih ke pop banget, ke pop ballad ya. Iya kan? Jujur aku suka dua-duanya, cuman waktu itu emang mau nyobain yang kayak Lantas dulu. Iya. Aku mungkin masih kayak lumayan ngeraba-raba juga kali ya. Cuman untuk lagu Lantas yang pertama ini aku benar-benar eksperimental banget sih. Pertamanya sebenarnya justru instrumen belakangnya nggak mau kayak gitu. Pertamanya pengennya akustik gitar doang. Terus at that time aku lagi suka banget sama satu artis Spanish namanya Maye. Kalau pernah dengar itu tuh musiknya agak kayak gitu. Gimana ya, vibey terus agak R&B-ish, cuman iya aku suka sih di situ. Maksudnya beda. Aku kan suka R&B, R&B soul kayak gitu. Bukan ngebandingin ya, cuman sebagai pendengar radio dan pendengar lagu, aku jadinya membandingkan antara Lantas dan juga single Tak Ingin Terulang Lagi. Iya, beda banget. Kok beda ya? Di sini lebih pop banget dan mohon maaf, maksudnya
pop udah banyak aku dengerin, Iya, jadi betul. kayak aku suka Lantas deh. Boleh dong. Boleh Masa- Itu kan banget. pendapat pribadi ya, tapi nggak Iya. masalah juga. Akhirnya kamu merilis Tak Terulang Lagi dan ceritanya tadi seperti itu. Iya. Justru di situ eksperimen, terus terinfluence dari musisi favorit Betul, kamu. betul. Makanya ada Lantas itu. Oh. Dan kayak jujur aja untuk teman-teman dan orang-orang terdekat aku juga kepisah banget kayak mungkin Versi Lantas, versi Tak Ingin Terulang Lagi. Iya kayak gitu kayak Ah, oke. mamaku, tante aku dan kayak orang-orang lain misalkan Ya. banyak yang lebih suka Tak Ingin. Terus kayak my younger friends lebih suka yang Lantas Oke. gitu. Ya, lo pernah ini nggak secara tidak sengaja mengklaster usia mereka? Tak Ingin Terulang Lagi lebih disukai dominan dewasa, Lantas lebih muda. Enggak, tapi ada juga yang muda yang suka Tak Ingin. Kayak Oke. tergantung seleranya kan banyak juga kaum-kaum galau yang Ya, muda ya, ya. ya, Cuman ya. kayak untuk teman-teman aku mungkin yang sekolah di US atau yang kayak lebih muda dari aku biasanya lebih suka Lantas sih karena mungkin lebih kekinian atau kayak gimana gitu ya. Oke. Ya, Atau enggak segalau itu. Betul. Karena balik lagi memang apa yang mereka rasakan saat mereka dengerin lagu itu kan. Iya. Wah, seru sekali. Tapi yang paling seru nanti penggarapan Tak Ingin Terulang Lagi ini kan hasil dari curhatan kamu. And then diolah sama Kak Gayatri Chandra. Iya betul sekali. Dengerin cerita kamu, ingat gak kamu berapa lama cerita sama Kak Gayatri untuk mendapatkan lagu ini? Cepet banget lagi aku sama KI itu chemistry-nya Kalian memang dapet. sebelumnya, sorry potong, temenan sebelumnya atau? Jadi aku kenalan sama dia awalnya dari Clubhouse gara-gara pandemic. Oke. Aku nyamperin dia pas itu dia dulu masih Indonesian Idol. Oke. Aku tuh tahu dia jadi pas aku nonton auditionnya, terus pas itu kayak aku lupa aku kayaknya nggak kenal di Clubhouse, cuman dapat koneksinya dari situ. Oke. Dapat koneksinya dari situ, terus aku DM dia kayak Kak aku boleh nggak ketemu, terus aku ketemu kenalan ternyata cocok Ya. dan lain-lain. Terus aku nggak lama kemudian aku kayak Kak bikin lagu yuk. Oh. Gitu baru lah. Ngobrol-ngobrol, sharing. Curhatlah, Tak Ingin Terulang Lagi ini. Lantas dulu. Oh, Lantas dulu. Aku Oke. pengen bikin lagu yang kayak gini deh, pengennya kayak gini. Ya pokoknya untuk Kak Gayatrinya aku sangat berterima kasih karena dia benar-benar untuk bikin lagu pertamaku dia melibatkan aku di semua prosesnya dari penulisan, Ya. pemilihan musik dan kayak semuanya. Jadi aku kayak benar-benar enjoy dan kayak ngerti semuanya tahapnya juga. Jadi kayak karena itu juga udah oke, aku kayak nggak lama kemudian, sebenarnya nggak langsung bikin sih, Ya. kayak berbulan-bulan kemudian aku bilang kayak Kak ayo bikin lagu lagi Oh, yang ketagihan. kayak gini yuk ya. Jadi kayak Lantas tuh awal 2022, Tak Ingin itu akhir 2022. Sebenarnya jadinya di tahun yang sama. Oke, cuman rilisnya aja Rilisnya belakangan. di beda. Oke, wow. Kita masih di Live on Radio, masih bersama Elisa Jacqueline. Jacqueline ngobrol Iya. lagi kalau ngomongin tentang single udah tadi ya. Penggarapan dibantu sama Kak Gayatri Chandra. Betul. Nah, aku browsing, kamu emang bikin belum video klipnya? Yang mana? Yang Tak baru, Ingin. yang baru ya. Yang Tak Ingin aku belum bikin. Emang dalam progres atau sekarang masih promo tour aja dulu? Promo tour dulu sih. Untuk deket-deket ini emang belum ada rencana untuk ngeluarin video klip untuk Tak Ingin. Cuman nanti aku bakalan keluarin lirik video. Oh, lirik video dulu. Lirik Oke. video dulu aja. Oke, baik Viners. Jadi karena memang kalau Jacqueline ini sendiri sekarang lagi promo tour. Tepatnya ini berapa titik sih? Kemarin kita ke berapa kota ya? 6. 6 kota. Harusnya 6. Cuman Oke. aku pergi 5. Oh, oke. Jawa, Bali. Jawa Bali ya. Setelah Bali berarti kamu akan balik lagi ke Pulang dulu ke Jakarta. Istirahat dulu. Istirahat. Atau enggak mungkin tour radio di promo di Jakarta, Oke. baru Bandung. Oh, Atau oke. diputar aku nggak tahu juga. Ya, nanti mengikuti Iya. jadwal dari Roadman aja ya berarti ya. Kemarin Betul. udah Semarang, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya dan yang lain-lain. Surabaya ya. Oke, gimana menikmati perjalanan ini? Kan pasti melelahkan ya. Maka aku bilang off air sempat bilang kayak, "Aduh, gue nggak mau deh jadi penyanyi kayak capek banget." Kebetulan yang kalau yang di Jawa, aku ini lagi dari jalur darat ya, jadi itu capeknya plus-plus sih. Banget kan? Capek di jalannya sih, Oke. karena jauh kan. Betul. Uh-uh. Tapi tetap dijalani. Tapi tetap dijalanin, asik juga. Aku tetap seneng juga bisa promoin lagu aku. Betul. Dan ngeliat respon dari streamer, Iya. dari teman-teman, berarti juga ada memuaskan kamu juga ya. Betul. Kayak di Bali aja hari ini kamu harus 4 radio. Iya, 4 radio. 4 kan? Ini radio terakhir. Ini radio terakhir aku. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, apalagi jam-jam makan malam. Tapi itu Iya, juga sempat makan. tadi ya? udah makan dulu sebelum kesini. Oke.
Baik, nah klip musik sedang digarap nanti, terus lirik juga akan diupload. Sebagai penyanyi Indonesia, at least kamu juga pernah melihat beberapa musisi-musisi wanita lainnya. Iya. Banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Banyak banget, entah yang memang dia jalur independen atau bahkan label besar sekalipun, sangat beragam. Bagaimana seorang Jacqueline melihat industri musik Indonesia saat ini? Bagus banget ya, sekarang kayak pendengar-pendengar kita juga udah punya selera yang masing-masing. Betul. Ada yang suka kayak yang folky, ada yang emang suka pop Indo yang biasa. Terus habis itu juga banyak banget galawar kita ya, seperti WIB, Waktu Indonesia Bernadiang. Ya, betul. Kepala para galau. Iya banyak sih. Ya karena sekarang. memang lagu galau ya tetap masuk buat mereka kan kadang-kala. Iya. Kenapa ya orang Indonesia galau Kita banget? melo. Iya melo Dan banget drama kadang-kala. Iya seperti itu kayaknya. Iya kan? Kadang walaupun misalnya nggak melo dan lagi galau, kita pengen aja bikin status supaya dapat attention mungkin. Ya kan? Aduh. Dapat attention mungkin dari someone. Iya. Atau ya suka-suka aja. Karena biasa lirik-lirik melo itu lebih relate. Lebih relate ya. Iya kan? Galau banget tapi. Ya, tapi kan memang ya setiap orang kan punya fase galaunya. Tapi apakah kamu pengen, mungkin bukan dicap atau jadi trademark kamu penyanyi galau, apakah sudah memperhitungkan nextnya kamu akan tetap di genre music pop ballad atau ada hal-hal yang ternyata sudah kamu prepare untuk ke depan? Mungkin aku nggak bakalan lari jauh dari lagu Lantas sama Tak Ingin Terulang Lagi aku sih. Pasti mainnya juga bakalan kayak di masih ada secara garis merahnya situ. masih ada. Iya. Oke, karena memang nyamannya di situ. Tiba-tiba kamu lebih ke R&B yang up, pumping kayak Iya. enggak Itu ya? mungkin enggak sih. Mungkin aku middle Oke. beat. Enggak sampai yang kayak upbeat banget sih. Oke, masih belum ya. Belum. Kalau perform pakai dancer atau apa belum? Belum sampai situ. Oke. Tapi dari sekian banyak penyanyi, ada nggak musisi Indonesia yang kayaknya kamu pengen banget kerja sama selain Bernadia mungkin atau Iya. siapa? Kalau collab mungkin sama Rizky Febian aja kali. Rizky Febian. Iya, aku soalnya dari dulu emang suka lagunya sih dari awal dia baru datang. Oke. Iya, sampai kayak emang lagunya kebanyakan easy listening kan. Betul, And like betul. pemilihan bahasanya juga yang kayak sehari-hari, emang yang kayak easy listening aja kayak gampang gitu. Tapi secara personal atau dari tim ada yang sudah direct ke Rizky atau secara personal bahkan kenal? Belum dong, nggak Oh, kenal juga. Ya siapa nggak kenal. tahu kan. Cara di industri ini kadang tiba-tiba Iya. temannya ini, ya gampang nih. Belum. Mudah-mudahan nanti terbukakan jalannya sama Rizky Febian, musisi Indonesia, cowok. Kalau yang cewek yang menurut kamu yang sekarang jadi gong banget nih? Gong banget. Gong banget atau yang pengen kolaborasi collab. juga? Kalau collab mungkin Marion Jola atau kayak Yura Yunita. Beda banget ya semuanya. Iya, Marion beda, dia lebih centil. Nah justru kalau misalkan dulu si Rizky Febian juga pernah bikin nama Marion Betul. kan. Jadinya kayak kayak nuansanya jadi beda gitu karena emang Marion kan juga punya karakternya sendiri kan yang kayak sexy and everything. Terus kalau digabungin sama aku misalkan, aku kepo ntar bunyi lagunya jadi kayak gimana. Oke, kamu lebih ke penasaran ini lebih challenging, kolaborasi akan seperti apa kayak gitu ya. Oke. Setelah merilis single, Tak Ingin Terulang Lagi, promo-promo, and then biasanya musisi adalah bahkan rilis single lagi atau EP atau album. Next. Kalau untuk nextnya mungkin aku mau rilis EP. Oke. Iya. Secara materi? Materi. Udah ada dikulik-kulik belum? Udah lagi on progress, lagi bikin, lagi Wow. dimasak-masak. Oke. Udah beberapa single yang coba kamu masak-masak. Mungkin dua. pokoknya nanti bakalan ada mungkin 3 Kak. Belum 3 boleh atau dibocorin 4. Iya, terlalu belum banyak. tahu sih, tapi masih ya semuanya masih dalam proses. Wow, kalau pengen tahu karya-karya kamu dan updatean, boleh dong dipromot sosial media. Oh, boleh banget. Semua social media aku namanya sama, Elisa Jacqueline, Elisa JACQULINE. Ada Instagram, TikTok, YouTube, X, cuman aku nggak aktif sih. Di X nggak? Twitter. Oke. Cuman dulu aku anak Twitter banget. Oke, sama semenjak X kayak ribet gue udah Iya. jarang buka. Terus juga tadi Clubhouse juga udah jarang buka. Udah masih ada nggak sih orang main Clubhouse? Kayaknya udah Masih. nggak ada Oh deh. iya, itu Soalnya kayak udah pas pada sibuk. pandemi doang kan itu lagi kayak rame gitu tiba-tiba blok hilang. Iya. Oke, sekarang Padahal kan- asik banget loh Clubhouse Asik. dulu. Iya benar kayak seru aja orang kita bisa ngobrol sama siapapun kan. Iya. Kalau di TikTok kamu soundmu
TikTok ada sound aku, tayangin terulang lagi, Instagram juga udah ada, YouTube juga udah ada kayaknya. Oke, kalau kamu YouTube kan udah ada tadi memang, Iya. tapi masih belum ada video lirik dan ada video klip ya. Iya. Kalau di TikTok kamu coba bikin sound gitu nggak? Karena beberapa musisi bahkan nggak cuma di Indonesia, luar negeri pun mereka create sound and then di-share ke orang-orang. Iya, belum. Cuman mungkin kalau teman-teman Winners bisa ada yang bikinin koplo juga bagus di koploin. Oh, di remix ya. Nggak tahu, siapa tahu ada yang mau. Funkot ya. Ini teman saya biasanya Iya. cari yang memang speednya di up kayak gitu. Iya. Nggak masalah kalau misalnya lagu kamu di remix kayak Nggak gitu. apa-apa, aku Oh, paling fine-fine juga ketawa-ketawa. Pasti Oh. kalau lucu juga aku juga suka-suka Lo aja. suka bikin konten TikTok nggak? Aku suka kalau TikTok, aku sukanya nyanyi-nyanyi sih. Ah, Atau enggak oke. main game TikTok. Baiklah. Filter game gitu. Kemarin udah ikut do re mi fa sol la si do atau ayam-ayam. Yang ayam, aku nggak bisa, aku nggak Gitu bisa kan. loh itu, aku jatuh terus, bete banget deh. Makanya saya juga tidak upload karena saya juga Iya, gagal terus karena ya. aku gagal terus. Kenapa orang-orang gue rasa kayak pinter ya? Mereka kayak cepet Iya. pok 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 kayak gitu Iya, doang. iya kan, bagus banget dia Oh, bisa udah masuk langsung nih. lompat. Begitulah gue coba 10 kali gue nyoba, udah selesai sih. Iya, Sama sih kayak do re mi fa sol la si do. Kesel Oke. sih. Siap, aku akan challenge kamu hari ini perform bawain lagu ini. Boleh. Dan besok-besok kalau misalnya Vina request sekali lagi Elisa Jacqueline, judulnya adalah Tak Ingin Terulang Lagi.